Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, sebanyak 22 korban laka KRL Komuter Line dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi. 2 diantaranya mengalami luka berat dan berada di ruang ICU. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya dan juru kamera Reksa Dewa. Nadia, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Vera, situasi terkini di RSUD Kota Bekasi masih ada sebanyak 22 korban yang sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi. 2 korban diantaranya mengalami luka berat dan saat ini sedang perawatan di ruang ICU. Sementara untuk 20 korban lainnya ini menjalani perawatan di ruang rawat inap. Sementara itu berdasarkan informasi yang saya peroleh pada hari ini juga terdapat 1 korban meninggal dunia atas nama Mia berusia 25 tahun yang meninggal pada pagi hari tadi. Artinya total korban meninggal dunia yang ada di RSUD Kota Bekasi menjadi 4 orang. Sementara untuk korban rujukan begitu yang tadi dari RSUD Kota Bekasi ini ada 3 korban rujukan, yakni ke Rumah Sakit EMC Kuningan dan juga ke Rumah Sakit Siloam Cikarang. Dan tadi juga saya sempat berbincang begitu ya dengan keluarga korban yang saat ini salah satu anaknya berada di ruang ICU dan masih melakukan perawatan di sana. Tadi disampaikan memang sejak semalam ini sudah sempat dilakukan operasi pada bagian lutut karena disebutkan terdapat cairan di bagian lutut dan dokter mengatakan setelah operasi tersebut ini akan dicek dulu hasil operasinya seperti apa dan nanti akan dilihat apakah perlu dipasangkan pen pada bagian kaki. Dan hingga saat ini memang dari pihak keluarga mengatakan masih menunggu apakah nantinya dari sang anak ini akan dirujuk juga, karena berdasarkan informasinya akan dirujuk ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat begitu. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih menunggu di ruang tunggu RSUD Kota Bekasi. Sementara itu dari Dirut RSUD Kota Bekasi sebelumnya Elia Niken Prastiwi mengatakan cedera yang dialami oleh para korban ini rata-rata memang berada di bagian kepala, kaki, dada, bahkan di bagian tangan juga, karena kalau kita melihat dari salah satunya korban yang dirawat di ICU, yakni tadi Endang berusia 40 tahun, ini sebelumnya sempat terjepit dan disampaikan oleh pihak dari keluarga bahwa Endang ini menjadi korban terakhir yang dilarikan ke RSUD Kota Bekasi dan dikatakan memang karena hampir 10 jam terjepit di gerbong khusus wanita tersebut, ia mengalami pembengkakan pada bagian tangan, dada hingga bagian kaki hingga membuat kakinya tersebut tepatnya di bagian lutut harus dilakukan operasi. Tadi juga saya sempat menanyakan kepada pihak keluarga bagaimana terkait dengan kompensasi, karena kalau kita melihat dari Direktur Jasara Harja Muhammad Awaludin sebelumnya menyampaikan untuk kompensasi ini mencapai 50 juta rupiah dan kemarin juga dari Awaludin sendiri sudah menyambangi rumah duka dan memberikan secara langsung uang kompensasi tersebut. Sementara itu tadi pagi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat tiba begitu menjenguk para korban dan mengatakan ada dana santunan yang disampaikan dari Pemprov Jabar mencapai 50 juta rupiah dan ada dana tambahan sebesar 10 juta rupiah. Tentunya untuk saat ini Vera, kami masih menunggu begitu nanti apakah dari salah satu korban yang saat ini masih berada di ruang ICU akan dilakukan ataupun dirujuk ke Rumah Sakit Primaya Barat. Vera. Baik, terima kasih Nadia Soraya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.